Saat berlari, anak laki-laki tergelincir. Dia yang pingsan jatuh ke kolam dalam di sampingnya. Melihat sesuatu tenggelam lagi. Seekor paus pembunuh berenang ke arah sini. Pekerja segera datang mendengar suara dan memeriksa keadaan. Sayangnya, dia tidak menyadari anak laki-laki yang tenggelam. Kemudian mematikan lampu dan pergi dari sana. Awalnya mengira anak laki-laki dalam bahaya. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Paus pembunuh tidak menyakiti anak laki-laki. Malah, dengan lembut mengangkatnya ke permukaan air. Dengan bantuan paus tersebut, anak laki-laki akhirnya diselamatkan ke area aman. Air yang terhirup mulai dikeluarkan dari mulut. Anak laki-laki mulai sadar kembali. Saat berbalik, melihat paus, anak laki-laki tidak merasa takut. Malah, dia bertanya ke paus, "Apakah kamu yang menyelamatkan aku?" Paus tidak memberikan jawaban apapun. Ia perlahan-lahan menyelam kembali ke dasar kolam dan menghilang di depan mata anak laki-laki itu. Namun yang tidak diketahui paus pembunuh adalah, kehadiran anak laki-laki itu akan mengubah hidupnya secara total. Ini dimulai dari pertemuan pertama mereka. Anak laki-laki itu bernama Jesse. Karena ditinggalkan oleh ibu kandung sejak kecil, membuatnya menjadi seorang yang nakal dan suka berkelana di jalanan. Saat dikejar oleh polisi, dia dan temannya tanpa sengaja masuk ke akuarium. Dan pada saat mereka masuk, alarm juga dipicu. Jesse mengambil semprotan cat sembarangan, dan dengan sembrono mulai menyemprot grafiti di mana-mana. Saat dia menikmati perusakan, tiba-tiba terdengar suara aneh di sekitarnya. Dan pada saat itu temannya sudah menghilang entah kemana. Jesse dengan hati yang gelisah mendekati untuk mencari tahu. Tak disangka, seberkas cahaya kilat menyambar. Sebuah kepala ikan paus muncul di depan matanya. Seketika, Jesse terkejut dan langsung melarikan diri. Tapi belum jauh berlari, rasa ingin tahunya yang kuat membuatnya kembali. Dia melihat melalui kaca besar sekali lagi. Ternyata itu adalah paus pembunuh yang besar. Pertemuan pertama membuat Jesse sangat excited. Tapi belum sempat melihat lebih banyak. Temannya tiba-tiba mengingatkannya untuk segera lari. Karena polisi di luar sudah mengejarnya. Tapi Jesse baru saja berlari sedikit jauh. Dia langsung ditangkap oleh polisi yang mendatanginya. Tak lama kemudian, mereka menemukan keluarga adopsi untuk Jesse. Dan meminta dia untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan di akuarium. Keesokan harinya, Jesse dengan susah payah membersihkan coretan di kaca. Dia akan mengeluarkan harmonika dan mulai memainkannya. Setiap kali dia merasa sedih dan merindukan ibunya, dia akan memainkan melodi sedih ini. Saat itu, paus pembunuh mendengar suara harmonika. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang keras. Mungkin juga ia merindukan ibunya. Jesse segera mengikuti ke tepi kolam. Dia ingin mendekati paus pembunuh lebih dekat. Setiap kali dia memainkan lagu yang dikenal, paus pembunuh bahkan merespon seperti keajaiban. Karena kehadiran paus pembunuh, Jesse akhirnya tersenyum sedikit. Waktu berubah menjadi malam. Jesse diam-diam kembali ke taman laut untuk melihatnya. Namun, tanpa sengaja dia terjatuh ke dalam kolam dalam. Beruntung, di saat kritis, kehadiran paus pembunuh menyelamatkan nyawanya. Sang kepala taman melihat Jesse begitu menyukai paus pembunuh, maka setuju sebelum liburan berakhir. Dia bisa terus membantu di taman laut. Keesokan harinya, untuk mengucapkan terima kasih atas menyelamatkan nyawanya, Jesse membawa ikan sebagai ucapan terima kasih sejak pagi. Dia secara sembrono mengambil seekor ikan besar. Dia melemparkan ikan ke kolam. Namun yang aneh adalah, paus pembunuh tidak langsung menelan ikan ke mulutnya, melainkan mengembalikannya ke dekat Jesse. Jesse merasa aneh dengan perilakunya. Maka, dia mengambil ikan dan mulai mengajari paus pembunuh. Paus pembunuh menggelengkan kepala pada Jesse. Kadang-kadang membuka mulutnya untuk menyampaikan sesuatu. Jesse segera memahami. Ternyata paus pembunuh ingin memberi makan sendiri. Melihat Jesse mengerti maksudnya, paus pembunuh dengan gembira mengangguk di kolam. Meskipun Jesse masih merasa ragu di dalam hatinya, namun dia tetap mengumpulkan keberanian. Menyuapi ikan ke mulut makhluk raksasa ini. Paus pembunuh dengan puas menelan hidangan lezat ini. Bahkan menyemprotkan air dengan gembira sebagai tanda terima kasih. Melihat paus pembunuh tidak menyakiti dirinya, Jesse tiba-tiba melakukan gerakan berani. Dia mencoba meraih tangan untuk menyentuh paus pembunuh. Melihat Jesse ketakutan pada dirinya sendiri, paus pembunuh mendekatkan kepalanya ke tangan Jesse. Pada saat ini, mereka seolah-olah membentuk ikatan. Atau mungkin saling percaya. Ketika Jesse bangkit untuk pergi, paus pembunuh mengikuti langkahnya berenang perlahan. Gerakannya membuat Jesse terkejut. Lebih tidak masuk akal lagi. Gerakan yang dilakukan Jesse dengan sembarangan. Semuanya bisa dengan mudah ditiru dengan sempurna di dalam air. Melihat paus pembunuh begitu cerdas, Jesse mulai bervariasi dan berinteraksi lebih lanjut. Dia dengan polosnya menggeleng-gelengkan lidah di depan semua orang. Paus pembunuh juga tidak mau kalah. Langsung merespons Jesse dengan gerakan yang sama. Dan adegan ini, tepat saat itu, kurator dan asistennya yang sedang lewat melihatnya. Mereka terlihat tidak percaya. Paus pembunuh tiba-tiba menggunakan sirip ekornya untuk memukul permukaan air. Ia tidak hanya memiliki sifat yang pemarah, dan sulit bagi orang biasa untuk mendekatinya. Karena semua tes medisnya dilakukan oleh asisten wanita, membuat mereka melihat pemandangan hangat yang jarang terjadi ini. Asisten wanita dengan rasa ingin tahu mendekati Jesse. Apakah dia bisa bergabung dengan permainan mereka? Namun saat asisten wanita bersiap-siap memberi makan, paus pembunuh malah langsung menyelam kembali ke kolam. Sebelum dia bisa bereaksi, paus pembunuh tiba-tiba memukul permukaan air dengan sirip ekornya. Semprotan air langsung menyiram mereka. Tidak heran paus pembunuh tidak dekat dengannya. Karena semua tes medisnya dilakukan oleh asisten wanita. Itulah sebabnya paus pembunuh begitu takut padanya. Mengetahui dari mulut asisten wanita, ternyata paus pembunuh itu bernama Enzo.
Beberapa tahun yang lalu, Enzo dan kelompoknya keluar mencari makanan. Namun mereka menjadi target oleh sekelompok pedagang yang tidak bertanggung jawab. Sebuah jaring besar yang kejam memisahkan mereka dari keluarganya. Untuk melindungi anggota lainnya, ibu paus pembunuh terpaksa meninggalkan Enzo untuk melarikan diri dari pengejaran. Enzo hanya bisa melihat mereka perlahan menghilang. Tak lama kemudian, Enzo dijual ke akuarium ini. Mereka hanya bersedia membantu memperluas area kolam renang jika dapat memberikan nilai bisnis. Membuatnya menjadi seperti sekarang. Jesse dianalisis dinding dalam perjalanan. Jesse segera menyadari sesuatu yang aneh tentang Enzo. Sirip ikan pausnya mengalami kerusakan parah. Asisten wanita memberitahu Jesse. Hal ini disebabkan oleh ruang gerak yang sempit. Dia juga khawatir tentang Enzo. Namun bos di belakang layar hanya menganggapnya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Hanya jika Enzo dapat memberikan nilai komersial, mereka baru bersedia membantu memperluas-luas kolam renangnya. Dan itulah yang membuatnya melihat adegan interaksi sebelumnya. Maka asisten wanita tiba-tiba meminta Jesse agar Jesse bisa melatih Enzo untuknya, agar Enzo bisa bergerak dengan lebih leluasa. Jesse tanpa ragu menerima permintaannya. Begitulah, Jesse memulai perjalanan pelatihan dengan Enzo. Dengan bantuan asisten wanitanya, Jesse mulai menguasai teknik pelatihan, dan Enzo sangat bekerja sama. Setiap kali, Enzo selalu menyelesaikan perintah Jesse. Setiap kali setelah latihan, Jesse akan melompat ke kolam dan bermain dengan Enzo dengan senang hati. Ketika Jesse sedang tidak bahagia, Enzo akan diam-diam berada di sampingnya sebagai pendengar. Hal ini membuat perasaan Jesse langsung menjadi jauh lebih baik. Akhirnya hari itu tiba juga. Bos di belakang layar datang untuk memeriksa hasil latihan mereka. Jesse dengan sabar memberikan instruksi dari tepi kolam. Enzo selalu berhasil menyelesaikan gerakan yang sesuai di dalam air. Mereka berkolaborasi dengan sempurna membuat sang manajer terkesan. Akhirnya, dengan isyarat dari Jesse, Enzo mengakhiri dengan gerakan panggung yang anggun. Melihat pertunjukan yang begitu menakjubkan, bos di belakang layar langsung tersenyum setuju dengan mereka. Jika pertunjukan berjalan lancar, kolam renang akan diperluas. Namun tindakannya tidaklah tulus, melainkan karena dia mencium aroma uang. Tak lama kemudian, waktu pertunjukan mereka tiba tepat waktu. Penonton dari berbagai tempat duduk di bangku penonton. Sebuah kelompok anak-anak setelah melihat Enzo. Mereka terlalu bersemangat dan terus-menerus mengetuk kaca. Namun suara ketukan ini menyebabkan Enzo sangat tidak nyaman. Di tengah tepuk tangan meriah dari penonton, pertunjukan mereka resmi dimulai. Namun Jesse segera merasa ada yang tidak beres. Enzo tidak bekerja sama sesuai permintaan. Ketakutan dalam hatinya membuat mulutnya gemetar terus-menerus. Meskipun Jesse menghiburnya di samping, Enzo masih menggelengkan kepala menolak untuk tampil. Kemudian mengeluarkan raungan kesakitan. Pada suatu saat, dari bawah panggung terdengar tepuk tangan yang mencemooh. Jesse sangat terpukul dan pergi dengan marah. Sementara suara pukulan terus-menerus dari luar kaca membuat Enzo tak tahan seketika. Tanpa ragu, ia menabrak kaca dengan kepalanya. Orang-orang di luar kaca terkejut dan berhamburan lari. Ketika bawahan bos datang untuk melihat, sebuah sekrup sudah terbentur dan menyemburkan air. Dia tidak panik karena itu. Sebaliknya, sebuah rencana jahat tumbuh diam-diam dalam hatinya. Kembali ke rumah pada malam hari. Peristiwa siang hari membuat Jesse sulit tidur. Maka, dia kembali dengan murung ke akuarium. Meskipun dihadapkan dengan segala usaha baik Enzo, Jesse tetap tidak bisa menerima kenyataan kegagalan. Kedatangannya kali ini sebenarnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Enzo. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun Enzo berusaha sekuat tenaga untuk merayu, dia tetap memilih untuk berpisah. Namun belum jauh pergi. Saat itu Enzo terus meratap ke arah tertentu. Jesse menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia naik ke atas menara pengawas, dia baru menyadari. Ternyata keluarga Enzo datang mencarinya. Meskipun mereka bisa mendengar suara masing-masing. Namun di sini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu, Jesse tiba-tiba melihat cahaya aneh dari luar kaca. Ketika dia diam-diam datang untuk memeriksa situasi, asisten bos sedang bermain-main dengan kaca. Ternyata mereka merencanakan konspirasi dengan cermat. Dan hanya beberapa hari yang lalu, bos sudah membeli asuransi besar untuk Enzo sebelumnya. Mereka ingin menyusun kecelakaan dengan mengorbankan Enzo untuk mendapatkan uang asuransi. Setelah mengetahui Enzo dalam bahaya, Jesse segera mencari manajer untuk meminta bantuan. Ketika mereka tiba di lokasi, air yang merembes sudah mencapai lutut mereka. Kurator setelah melihat mur yang rusak, dia segera tahu kebenaran. Melihat Enzo dalam bahaya, Jesse mengusulkan kepada kurator untuk melepaskannya kembali ke laut. Kurator setuju seketika. Dia sudah lama tidak ingin melanjutkan pekerjaan ini. Asisten wanita segera datang setelah menerima pesan. Dia juga dengan antusias bergabung dalam misi penyelamatan ini. Segera setelah itu, mereka menggunakan derek untuk menurunkan tandu ke air. Agar Enzo tidak takut, Jesse melompat ke air untuk membimbing. Pada saat itu, kaca sudah hancur oleh tekanan air. Air kolam memancar keluar. Saat air mencapai garis peringatan, Jesse akhirnya memperbaiki kait terakhir. Saat tandu perlahan diangkat, Enzo sementara selamat. Kemudian, mereka membawa truk pick-up untuk menarik Enzo. Namun Jesse berusaha keras menjaga kelembapan Enzo, agar orang lain tidak mengetahuinya. Mereka berani mengambil jalan kecil menuju laut. Namun belum jauh perjalanan mereka, truk semi yang membawa Enzo tiba-tiba tergelincir. Sementara Enzo yang kehausan, tubuhnya semakin lemah. Keadaan menjadi genting. Mereka terpaksa mencoba melanjutkan perjalanan. Namun tidak peduli seberapa keras usaha mereka, roda truk semakin terperosok. Bahkan sang kepala panti asuhan tak punya solusi.
Saat itu Jesse tiba-tiba teringat seseorang. Tak lama kemudian, dia menghubungi orang tua angkatnya untuk membantu. Kejadian menariknya adalah, orang tua angkatnya ahli dalam menangani masalah kendaraan. Setelah mengetahui kebaikan Jesse, dia langsung bergabung tanpa ragu. Dan tentu saja, dia sangat ahli dalam bidangnya. Mobil segera kembali ke jalur yang benar. Mereka tiba di tujuan sebelum matahari terbit. Namun yang tak terduga adalah, bos sudah lama menunggu di depan dengan orang-orangnya. Ayah angkat tanpa ragu, langsung menginjak gas dan melaju ke arah mereka. Mereka untuk bertahan hidup, terpaksa membubarkan diri untuk membiarkan mobil lewat. Setelah sampai di tepi pantai, ayah angkat dengan cepat memundurkan mobil ke air. Hal ini bisa disebabkan oleh kekurangan air yang parah. Enzo sekarang tidak merespons. Pada saat yang sama, orang-orang itu juga mengejar mereka. Seketika, tempat itu menjadi kacau balau. Jesse terus-menerus memanggil nama Enzo. Akhirnya, Enzo bangun dari pingsannya. Di bawah perlindungan mereka, Enzo berhasil berenang ke laut. Namun sebelum mereka sempat bersukacita, dua kapal di depan tiba-tiba bertabrakan. Mereka telah menghalangi rute renang Enzo. Pada saat itu, Jesse tiba-tiba muncul di atas karang. Dia membawa Enzo ke sisinya, berharap Enzo bisa melompati batu dan kembali ke laut. Jesse terus mendorongnya di tepi pantai. Enzo terlihat menyelam ke dalam air dan melakukan gerakan pendorong. Jesse segera memberikan isyarat. Enzo melompat tinggi dari dasar air, dan menyelesaikan lengkungan yang indah di udara. Mereka menyelesaikan loncatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di depan adalah arah menuju kebebasan. Saat Enzo berhasil melompat ke laut, ini juga menandakan bahwa ia akan memulai kembali. Bos di belakang layar terpaku di tempatnya. Dia juga enggan menerima kenyataan ini. Semua orang tersenyum bahagia dan menangis. Meskipun Jesse penuh dengan kesedihan, namun melihat Enzo bisa bersatu kembali dengan keluarganya, dia juga merasa senang dari dalam hatinya. Dan Enzo akhirnya, dengan keluarganya di sisinya, akhirnya menghilang di permukaan laut. Segala sesuatu memiliki roh. Semoga semua hewan baik diperlakukan dengan lembut. Terima kasih telah menonton.